Semuanya dijajah. Ternyata kita sadar bahwa umat Islam di Palestina ini mereka siap untuk menolak penjajahan Yahudi Israel. Beda dengan negara-negara yang lain, Bapak Ibu. Mereka dijajah, dijajah pemikirannya, dijajah gaya hidup mereka, dijajah pendidikannya, dijajah moralnya, akidahnya, imannya. Sehingga kita lihat kondisi hari ini. Meskipun mereka duduk Palestina, umat Islam secara umum, ketika dibantai, ditindas, dibunuh, ya, dengan berbagai macam cara oleh Zionis Israel Yahudi laknatullah alaihim, mereka tetap teguh bersabar. Dijajah berapa tahun? 75 bahkan lebih, hampir 80 tahun dijajah, sampai hari ini bertahan dan berpegang teguh menolak Zionis Israel. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, para jamaah Bapak Ibu, tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, yang mana pada kesempatan yang mulia ini alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi masih dalam membawa keimanan dan juga membawa Islam. Dan ini merupakan nikmat yang paling agung yang harus kita jaga sampai kita meninggal dunia. Sebagaimana pesan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam kondisi Islam, tunduk patuh terhadap syariat, ketentuan, aturan yang Allah turunkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Dan kita bersyukur pada Allah atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan juga ma'unahnya atas pertolongan Allah kita dimampukan untuk bisa mendatangi majelis ilmu. Ini merupakan Riyadul Jannah, taman-taman surga, dan tidak ada tempat yang paling dimuliakan oleh Allah di atas muka bumi ini kecuali masjid, tempat yang dicintai oleh Allah, yang dimana ketika orang memasukinya maka dia akan menjadi orang yang mulia. Jadi masjid merupakan tempat yang dimuliakan oleh Allah. Siapapun orang yang memasukinya maka dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, dengan kesehatan ini kita tetap semangat untuk menjaga aktivitas kita. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan kita, dan yang paling penting adalah menjaga ibadah kita. Karena banyak orang di luar sana, mereka sangat peduli terhadap kesehatan. Artinya terkait dengan masalah fisik, jasad. Mereka sangat peduli, berusaha bagaimana tetap badan ini sehat, jiwa ini sehat, fisik ini sehat. Tapi sayangnya kebanyakan mereka tidak pernah memikirkan bagaimana supaya iman itu tetap sehat, hati itu tetap sehat. Kenapa? Karena kalau fisik itu tidak sehat tapi hati sehat, artinya masih dia menjadi orang mukmin, menjadi orang yang tetap iman, bertauhid, maka ini akan bisa menjadi orang yang selamat nanti pada hari kiamat. Meskipun dia orang yang tidak sehat, sering sakit-sakitan atau yang lain, sering mungkin banyak masuk ke rumah sakit, keluar masuk, tapi hatinya tetap sehat. Artinya hatinya tetap dia terikat dengan Allah, masih hubungan dengan Allah Ta'ala. Maka orang yang seperti ini insya Allah orang yang akan diselamatkan oleh Allah. Dan mudah-mudahan orang yang seperti ini ketika membawa hati yang sehat, maka dia akan bisa bertemu dengan Allah di surganya Allah. Yakin ya? Ini kalau dia membawa hati yang sehat, meskipun badannya tidak sehat. Itu hal ini diutarakan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara, surat yang ke-26 ayat yang ke-88-89. Allah Ta'ala mengatakan, ya ma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya. Jadi nanti pada hari kiamat, anak-anak,
harta, semua apa yang mereka miliki di dunia ini itu tidak akan bisa menjamin dia akan masuk surga, menolong dia dari azab neraka, melainkan hanya mereka yang nanti ketika bertemu dengan Allah, maka orang tersebut, hamba tersebut membawa hati yang sehat, hati yang bersih, hati yang iman, ya. Nah, ini yang bisa nanti menjadikan dia selamat di akhirat kelak, dijauhkan dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam surga dan bisa bertemu dengan Allah Ta'ala nanti di surganya. Sebaliknya ketika orang itu hatinya tidak sehat, meskipun fisiknya ini sehat, nah ini yang bahaya Bapak Ibu. Kenapa? Orang yang hatinya tidak sehat, hatinya sakit, bahkan hatinya rusak, hatinya mati, hatinya kelam. Meskipun kelihatan badannya sehat, segar, bugar, berotot, kuat, dia sangat energik, sangat antusias, semangat dalam hal persoalan-persoalan duniawi, tapi hatinya sakit, hatinya rusak. Ya. Apa yang terjadi? Orang yang seperti ini tidak akan selamat nanti hidupnya di akhirat kelak. Bahkan Allah tetapkan orang seperti ini bisa dia menjadi orang munafik atau dia bisa menjadi orang kafir. Kalau hatinya sakit, kalau hatinya rusak, bahkan bisa mati kalau hatinya mati. Meskipun kelihatan jasadnya ini penampilannya parlente, bagus, tampan, cantik, ya, seger buger, ya, dikasih sama Allah sehat, jarang sakit, tapi hatinya sakit. Ini bahaya Bapak Ibu, hati-hati deh. Maka Allah katakan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, bagaimana gambaran, Allah menggambarkan ini ya, ketika orang memiliki hati yang sakit, disebabkan karena hatinya dia jauh dari Allah, berpaling dari agama Allah, tidak menuruti perintah-perintah Allah, suka mendustakan ayat Allah, menolak perintah Allah. Ini tanda hatinya sakit Bapak Ibu, ya? Nah, ini bahaya. Kalau orang punya hati yang sakit ini bahaya sekali. Ini digolongkan sama Allah, ini golongan orang-orang munafik. Apa? Munafik. Karena hatinya sakit, benci terhadap perintah Allah, berpaling dari agama Allah, tidak menuruti aturan-aturan Allah, mendustakan ayat-ayat Allah, meninggalkan Allah, tidak baik hubungan dengan Allah. Nah, ini hati yang sakit. Mana Ustaz dalilnya? Allah Ta'ala menggambarkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 10. Apa kata Allah? Fi qulubihim marad fazadahumullah marad walahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Ya. Jadi ketika Allah menyatakan di dalam ayat ini, di dalam hati mereka ada penyakit. Bayangkan, Allah menambah dalam hati mereka penyakit karena hatinya sudah sakit. Meskipun badannya sehat, tapi hatinya sakit. Kenapa? Karena berpaling dari perintah Allah, meninggalkan aturan Allah. Hidupnya tidak mau diatur sama Allah. Maka Allah menambah penyakit di dalam hati mereka. Dan mereka akan mendapatkan azab yang berat nanti pada hari kiamat disebabkan karena mereka mendustakan perintah Allah, ayat-ayat Allah. Jelas Bapak Ibu? Ya. Nah, ini orang yang hatinya sakit, apalagi kalau hatinya sampai mati, hatinya sampai rusak. Kenapa orang yang memiliki hati yang rusak ini adalah orang yang dikatakan kufur kepada Allah? Karena sudah tidak mau menerima semua keputusan, aturan, perintah Allah, menolak hukum-hukum Allah, menolak perintah Allah. Disuruh sholat tidak mau, disuruh puasa tidak mau, disuruh sujud tidak mau, disuruh ibadah-ibadah yang lain tidak mau dikerjakan.
Bahkan orang yang seperti ini mengingkari keputusan Allah, membantah, menentang, menyimpang, berani terhadap aturan-aturan Allah. Ini orang yang dikatakan orang kafir. Orang yang seperti ini tandanya adalah hatinya sudah mati, meskipun badannya sehat, secara dohir kelihatan segar bugar. Kita lihat orang-orang di luar, mereka bisa bersepeda kuat berpuluh-puluh kilo, memanjat gunung, naik gunung, bekerja dengan ototnya. Mereka berpenampilan yang luar biasa. Tapi yang terjadi apa? Hati mereka mati. Maka orang yang seperti ini sama Allah sudah ditutup, dikunci pendengaran, penglihatan hati mereka. Makanya Allah katakan di dalam Al-Quran, apa kata Allah? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim gishawa wa lahum 'adzabun alim. Orang-orang kafir itu pada dasarnya kata Allah, sama saja wahai Muhammad, engkau beri peringatan, engkau nasihati, mereka tidak akan pernah mau menerima keputusan, ketetapan, perintah Allah, tidak akan pernah mau menerima. Jelas ya? Jadi orang kafir itu orang yang tidak mau menerima, mengimani apa yang Allah perintahkan. Itu orang kafir. Jadi orangnya kafir kalau perbuatannya kufur. Apa kufur? Menolak. Jadi kufur itu menolak perintah Allah, itu namanya kufur perbuatannya. Orangnya kafir. Ketika diperintah Allah tidak dijalankan, maka jelas ini namanya orang yang kufur, ya, menolak perintah Allah. Kalau sudah seperti itu kata Allah, dikunci, ditutup pendengaran, penglihatan dan hati mereka dengan tutupan rapat-rapat. Tidak ada yang bisa membuka kecuali dengan izin Allah. Jadi kalau hatinya itu sudah dikunci, pendengarannya dikunci, penglihatan dikunci, nasihat apapun tidak akan mempan. Ada suara panggilan azan tidak pernah direspon. Melihat ada orang yang beriman, beramal soleh, melakukan ibadah, mentaati Allah, tidak peduli masa bodoh. Ini orang-orang yang dijelaskan oleh Allah sudah ditutup rapat pendengaran, penglihatan dan hatinya. Tidak berefek, tidak peduli, tidak ada pengaruh. Ya, meskipun dia mendengarkan ceramah-ceramah, mendengarkan nasihat, tidak pernah direspon dengan baik. Jadi orang seperti ini dikunci sudah hatinya sama Allah. Dan mereka akan mendapatkan siksa yang berat nanti pada hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Jadi para jamaah Ibu, kita bersyukur kepada Allah. Kita menjadi orang muslim yang hari ini alhamdulillah masih diberi kesehatan oleh Allah. Dan mudah-mudahan hati kita tetap sehat sampai kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Jangan sampai hati kita sakit, bahkan kita mati. Dan di antara hati yang sakit ini, sebagian ulama mengatakan tidak peduli terhadap urusan kaum muslimin. Tidak peduli dengan urusan kaum muslimin. Kita lihat umat Islam, terutama saudara kita yang berada di mana? Palestina, yang hari ini mendapatkan ujian yang berat. Tidak ada ujian yang paling berat yang dialami oleh manusia kecuali manusia-manusia yang hebat yang Allah pilih. Di mana? Di negara Palestina, Syam. Allah sudah menjanjikan bahwa orang-orang Syam, terutama wilayah Palestina, adalah orang-orang hebat. Makanya Allah berikan ujian kepada mereka. Allah pilih mereka daripada manusia-manusia yang lain, terutama kita yang di Indonesia ini. Gak ada apa-apanya kita, Bapak Ibu. Coba kalau kita sadar, kenapa Israel menjajah Palestina? Dan Palestina, orang-orangnya betul-betul menolak dijajah. Bukan dijajah hanya persoalan masalah ekonomi atau mungkin politik, agama,
dan yang lain. Semuanya dijajah. Ternyata kita sadar bahwa umat Islam di Palestina ini mereka siap untuk menolak penjajahan Yahudi Israel. Beda dengan negara-negara yang lain, Bapak Ibu. Mereka dijajah manut, dijajah pemikirannya, dijajah gaya hidup mereka, dijajah pendidikannya, dijajah moralnya, akidahnya, imannya. Itulah pilihan yang Allah berikan kepada penduduk Palestina. Sehingga kita lihat kondisi hari ini, meskipun mereka penduduk Palestina, umat Islam secara umum, ketika dibantai, ditindas, dibunuh, ya, dengan berbagai macam cara oleh Zionis Israel Yahudi laknatullah alaihim, mereka tetap teguh bersabar. Dijajah berapa tahun? 75 bahkan lebih, hampir 80 tahun dijajah, sampai hari ini bertahan dan berpegang teguh menolak Zionis Israel. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya itulah, Allah memilih hamba-hambanya yang kuat, kuat mentalnya, kuat imannya, kuat pemikirannya, kuat fisiknya, kuat akidahnya, kuat agamanya. Makanya para jamaah Ibu, hari ini terus kita selalu update, kita selalu dihadapkan, disaksikan dengan berbagai informasi yang hari ini viral. Dan Allah membuka mata kita manusia semuanya. Ini loh kondisi kaum muslimin di Palestina, terutama di wilayah Gaza. Sudah berapa yang meninggal? Hampir 10.000, bahkan lebih. Anak-anak meninggal 4.000 lebih. Total yang meninggal ya hampir 10.000 bahkan lebih. Yang luka-luka berapa? 25.000 lebih. Itu yang tercatat Bapak Ibu, bayangkan. Ini kalau orang berpikir ini genosida, penghapusan umat Islam di wilayah Palestina. Mereka ingin menguasai wilayah Palestina secara total. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Masya Allah. Apakah Allah mengizinkan Israel, Yahudi menguasai wilayah Palestina yang disucikan oleh Allah? La, tidak. Allah berjanji akan menjaga, memelihara negeri Palestina sampai hari kiamat. Kalau kita lihat, saya pribadi ya, terus mengikuti perkembangan berita. Nggak tahu kalau penjenengan ya. Kalau saya berusaha untuk menjadi orang Islam yang ingin peduli terhadap kondisi saudara saya di sana. Adalah saudara saya. Kenapa? Meskipun kita tidak bisa berbuat apapun, paling tidak kita ada kepedulian dalam diri kita. Kenapa? Karena mereka adalah umat yang istimewa. Kenapa umat yang istimewa? Pertama, mereka adalah kaum muslimin yang dipilih oleh Allah untuk menjadi umat yang diberkahi oleh Allah. Mana dalilnya? Surat Al-Isra ayat yang pertama, Allah Ta'ala mengatakan, Subhanalladzi asra bi'abdi laylan ilal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriya min ayati innahu samiul basir. Orang-orang Palestina adalah orang-orang yang hebat, yang sudah dijanjikan oleh Allah. Mereka orang yang diberkahi karena tinggal di Palestina. Kalau orang sudah dinas sama Allah, orang-orang yang sudah dinas sama Allah, ditetapkan orang yang istimewa, yang diberkahi, Masya Allah. Ada nggak jaminan masuk surga? Masuk surga. Kenapa? Karena mereka hidup di tanah suci, yang Allah sucikan, yang Allah muliakan. Beda dengan selain mereka, kita belum tentu diberkahi sama Allah. Mana janjinya? Nggak ada. Meskipun kita banyak sholat di masjid, di musola, ngaji, apa yang kita lakukan, belum tentu ada jaminan kita diberkahi.
Kalau kita tidak beriman sebagaimana imannya orang-orang Palestina, kita tidak berakidah sebagaimana akidahnya orang-orang Palestina, berjuang sebagaimana pejuang orang-orang Palestina, belum tentu. Jelas Bapak Ibu? Allah sudah menyatakan di dalam Al-Quran Maha Suci, yang dimana Allah telah memperjalankan Nabi Muhammad SAW di malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa Palestina yang kami berkahi sekitarnya. Jadi orang yang hidup di negara Palestina sekitar Masjidil Aqsa, Al-Quds dan yang lainnya itu mendapat keberkahan dari Allah. Dan siapapun mereka yang hidup di situ dan mempertahankan negeri, tanah mereka, rumah mereka, harta mereka, Allah akan muliakan dengan mati syahid. Mati syahid Bapak Ibu. Mana dalilnya? Rasulullah SAW menjelaskan, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq. Dalam ayat yuqatiluna 'alal haq hatta yuqatiluhum, senantiasa ada di tengah-tengah umatku yang dimana ada orang-orang yang senantiasa berjuang di jalan Allah, membela kebenaran, memerangi orang-orang kafir. Hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai Allah datangkan urusan kepada mereka. Ketika hadis ini sampaikan kepada Nabi, salah satu sahabat mengatakan, termasuk Mu'ad bin Jabal, mendapatkan riwayat, mereka orang yang berperang di jalan Allah, membela keadilan, membela kebenaran adalah orang-orang yang dijanjikan oleh Allah di wilayah Syam, terutama di Palestina. Mereka orang yang berjuang di jalan Allah, ingin mati syahid. Masya Allah. Dan banyak bukti yang sudah saya sebarkan ya, dan saya dapatkan, insya Allah antum penjenengan Bapak Ibu sudah dapatkan kalau update terus ya, di Facebook, di Instagram, di YouTube dan yang lainnya. Manfaatkan HP kita untuk mendapatkan informasi terus. Masya Allah, banyak kejadian-kejadian luar biasa. Para pejuang-pejuang Islam, para mujahidin-mujahidin, baik itu Brigade Al-Qassam, Syuhada Al-Quds dan yang lainnya, ketika mereka mempertahankan wilayah yang disucikan oleh Allah, Masjidil Aqsa, membela kehormatan, membela agama, membela umat Islam, mereka diberi keutamaan mati syahid. Sampai reporter Indonesia yang datang ke sana menyaksikan secara langsung para suhada yang dibunuh oleh Zionis Israel itu diberi karomah, keutamaan mati syahid. Apa buktinya? Jasad mereka sangat wangi dan harum. Masya Allah, Bapak Ibu, luar biasa. Jasad mereka harum ya. Ini ada videonya saya. Jadi nanti kalau butuh video akan saya berikan. Saya kumpulkan semua berita ya. Harum, saksi mata dari orang Indonesia yang mereka menyaksikan langsung, menjadi relawan-relawan yang membantu umat Islam di Palestina yang berjuang dan Allah. Mereka yang terbunuh oleh Zionis Israel, mereka diberi karomah keutamaan mati syahid. Buktinya apa? Mengeluarkan wangian yang harum dari tubuh mereka, dipegang jasadnya sampai berhari-hari wangi. Masya Allah. Ini terbukti dalam hadis sahih. Rawi Imam Ahmad dikatakan, apa keutamaan orang mati syahid? La tughsiluhum, jangan engkau mandikan mereka. Orang yang mati syahid jangan dimandikan. Kenapa? Kullu jahrin, setiap darah yang keluar dari jasad mereka, yahulu min misik yaumal qiyamah, darah yang keluar dari orang yang mati syahid di medan perang, dibunuh oleh orang-orang kafir, maka akan mengeluarkan minyak wangi yang sangat-sangat harum nanti pada hari kiamat. Jadi di dunia itu sudah harum, apalagi nanti pada hari kiamat mereka juga akan harum dengan darah-darah yang keluar dari jasad mereka. Masya Allah, itu keutamaan orang yang mati syahid, ditampakkan sama Allah. Beda dengan orang-orang kafir Zionis
Yahudi Israel, baru hanya hitungan jam itu bau busuknya sudah menyengat jasad mereka. Dan itu ada videonya. Ya. Jadi berbeda jasadnya para mujahidin, pejuang-pejuang Islam, dan jasadnya Zionis Israel Yahudi laknatullah alaihi itu dibedakan sama Allah. Dan ini bukti reporter ya yang menyampaikan dari tentara Zionis Israel yang meliput wartawan dari Israel mengatakan ketika ditemukan di dalam rumah sakit jasad-jasad Israel itu disembunyikan di ruang kematian. Setelah dibuka baunya menyengat, busuk. Subhanallah. Bapak Ibu, Allah sudah tampakkan di dalam Al-Quran. Kalau kita membuka ayatnya, Allah Ta'ala menjelaskan di dalam surat Ali Imran. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah mengatakan, yumahhisallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin. Apa kata Allah? Allah telah mentamkhis, memfilter, membedakan bagaimana orang-orang mukmin yang betul-betul berada di atas kebenaran dan siapapun orang-orang yang kafir di atas kebatilan. Allah akan menghinakan orang-orang kafir, Allah akan memuliakan orang-orang yang mukmin. Ya. Jadi para jamaah, ini janji dari Allah kalau kita membuka di dalam surat Ali Imran 141. Walimahsalul ladzina amanu wa yamhaqal kafirin. Agar Allah membersihkan orang-orang mukmin dan menghinakan, membinasakan orang-orang kafir. Jadi ini sudah tampak ya kebenaran yang Allah tunjukkan kepada manusia. Ini loh, jasadnya orang beriman harum, wangi seperti misik dan terus sampai hari kiamat. Ya, ini jasadnya orang kafir baunya busuk. Nah itu. Dan keutamaan orang yang berjihad di jalan Allah, yang mati syahid apa Bapak Ibu? Terus mereka akan diampuni sama Allah. Ya, kalau kita lihat di dalam keterangan ini yang saya tulis ini ya. Jadi Allah mengatakan keutamaan mati syahid itu diampuni seluruh dosanya sampai awal terbunuh sampai datangnya hari kiamat. Diperlihatkan di dunia tempat tinggalnya di surga. Jadi orang mati syahid itu ya, itu ada yang tersenyum, ya, ada yang tertawa bahagia karena melihat tempatnya di surga. Yang ketiga, diselamatkan dari siksa kubur. Jadi tidak ada siksa kubur bagi orang yang mati syahid. Ya, mereka akan dihindarkan dari siksa kubur. Diselamatkan dari hari yang sangat mencekam nanti pada hari kiamat. Jadi tidak akan merasakan bagaimana kehancuran alam semesta ini. Tenang. Tiba-tiba bangun, dibangkitkan di akhirat. Langsung dia bangun di padang mahsyar. Ya. Jadi ketika bangun nanti langsung dia tiba-tiba langsung di padang mahsyar. Beda kalau orang yang tidak mati syahid, mereka akan merasakan kegoncangan dahsyatnya hari kiamat meskipun di alam kubur ya. Yang kelima, akan diberi, dipakaikan di atas kepalanya mahkota, kemuliaan yang sangat indah dan bercahaya seperti permata. Masya Allah. Yang keenam, akan dinikahkan dengan 72 bidadari dan diberi hak untuk memberikan syafaat kepada 70 keluarganya. Jadi orang yang mati syahid ini Bapak Ibu itu dapat apa? Istri jumlahnya 72 bidadari, bukan selain dari istri kita yang masuk surga, beda. Jadi seandainya istri kita nanti masuk surga sama-sama beriman, beramal solih bersama dengan suaminya, ini akan menjadi ratunya bidadari plus ditambah dengan dinikahkan dengan 72 bidadari. Ini yang mati syahid. Yang tidak mati syahid itu hanya diberi apa? Jatah cuma 2 bidadari. Jelas Bapak Ibu? Nah itu. Dan memberikan syafaat kepada 70 keluarganya yang beriman. Yang tidak beriman tidak masuk hitungan nanti ketemu di surga. Jadi kalau ada orang mati syahid ini dari 70 keluarganya itu dia akan masuk surga semuanya yang beriman loh ya. Kalau mereka nggak beriman, nggak pernah sholat, nggak masuk. Meskipun anaknya mati syahid, kalau orang tuanya nggak pernah ibadah, nggak masuk. Nggak pernah sholat, nggak pernah taat kepada Allah, ini nggak masuk. Jadi yang beriman, yang taat kepada Allah, mereka dapat syafaat.
Jelas Bapak Ibu? Nah, itu ya. Dan keutamaan yang luar biasa bahwa orang-orang Palestina terutama di wilayah Gaza ini, yang saya dapatkan informasi ini, meskipun mendapatkan gempuran-gempuran senjata-senjata dari Israel berupa roket, ya, itu tetap mereka, masya Allah, apa amaliyahnya? Tetap baca Quran di dalam rumah, benteng-benteng itu tetap baca Quran. Jadi sampai Al-Quran itu sampai dibawa sampai dia meninggal dunia. Ada yang mereka meninggal dunia dalam kondisi memegang Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sebagai apa? Dusturuhum. Al-Quran sebagai kitab yang menjadikan sumber hukum yang mengatur hidup mereka, terutama di Gaza. Makanya mereka tidak mau dijajah sama Israel. Jadi ketika perang, rumah-rumah dihancurkan, digempur, diroket, mereka tetap baca Quran Bapak Ibu. Masya Allah. Coba bayangkan, nggak hebat? Kita aja ada gempa bumi aja bingung kalang kabut, ya. Itu rumah dihancurkan, digempur, diroket, dibom, tetap mereka baca Quran. Hebat nggak Pak Bu? Hebat. Al-Quran tetap ada dalam tangan mereka. Masya Allah. Yang terakhir para jamaah Ibu, Palestina adalah negeri yang dijanjikan oleh Allah bahwa kemenangan ada di Palestina. Terutama Dajjal dibunuh di Palestina. Jelas Bapak Ibu? Dajjal juga dibunuh di Palestina. Dijelaskan dalam hadis Imam Ahmad dikatakan, "Fanazalla Isa bin Maryam fayaqtulahu Dajjal." Bahwa Isa nanti diturunkan oleh Allah di langit, dari langit di Menara Putih di Damaskus, Suriah. Kemudian mencari Dajjal, bertemu dengan Dajjal di mana? Di Palestina. Di mana? Di pintu Lut. Pintu Lut itu gerbang, ya. Jadi 15 km tenggara dari kota Tel Aviv, 3 km itu dari wilayah Hebron, ya. Jadi ketika nanti Dajjal di situ akan dihadang oleh Nabi Isa alaihissalam dan ditombak, ya, dibunuh di situ. Jadi Dajjal membuat kerusakan yang banyak memurtadkan manusia di muka bumi ini yang mengaku Tuhan, maka akan dibantai, dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Kemudian tinggal di muka bumi ini berapa? 40 tahun dan menjadi hakim yang paling adil nanti. Menjadi pemimpin yang paling mulia dan adil. Tapi para jamaah Ibu, itu sekedar informasi. Dan yang paling penting para jamaah Ibu, maka terus jangan sampai kita terputus untuk mendoakan saudara kita, memberikan bantuan-bantuan apa yang kita mampu, harta. Kalau minimal kita juga terus men-share, mengirimkan atau menebarkan informasi untuk saudara-saudara kita di sana. Jangan sampai kita bosan-bosan, karena ini ada kontribusi kita. Minimal kita nanti pada hari kiamat akan ditanya sama apa wujud nyata kepedulian kita terhadap saudara kita. Kalau kita diam, tidak mau tahu, tidak masa bodoh, ingat, hati-hati, tunggu penghisapan nanti pada hari kiamat. Kita ditanya, saudara kita dibunuh, saudara kita dizolimi, kita tidak ada kepedulian, tidak membantu baik dengan doa, dengan harta, dengan tulisan, dengan menyebarkan informasi, memboikot terutama produk-produk miliknya Israel. Tahu Bapak Ibu produk-produk Israel? Aqua ini yang biasa pakai Aqua Bapak Ibu, tinggalkan. Ganti dengan klub, ganti dengan yang lain. Termasuk Unilever, produk PT Unilever, ya. Apa saja? Danone, Fanta, Sprite, Coca-Cola. Ya. Jadi produk-produk yang itu miliknya Yahudi Israel, Gaya, Sunlight, ya. Dan masih banyak lagi, Starbucks, McDonald. Gaya nggak masuk ya? Hah? Gaya masuk, ya. Mie sedap, hati-hati Bapak Ibu, ya. Jadi nanti bisa dilihat linknya itu. MUI Indonesia sudah memberikan instruksi keputusan untuk memboikot kalau bisa produk-produk miliknya Yahudi Israel.
Kenapa? Karena hasil daripada keuntungan mereka digunakan untuk meneteskan darah umat Islam di sana, menghabisi umat Islam di sana. Sebisa mungkin, apapun keadaannya. Kalau tidak bisa, ya meminimal mungkin. Kenapa? Kita akan menjadi tanggung jawab kita. Kecuali kalau betul-betul darurat, betul, ya darurat. Tapi kalau kita tidak darurat, sebisa mungkin tinggalkan produk miliknya Yahudi Israel. Ya, itu Bapak Ibu, para calon ibu yang kami sampaikan ini sebagai bukti nyata kepedulian kita terhadap saudara kita umat Islam di Palestina, di Gaza maupun di wilayah yang lainnya. Wallahualam bishawab. Para calon ibu, halo? Iya, sudah memberikan statement tegas ya untuk segera memboikot produk-produk Yahudi ya. Nah itu. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Taala, di Tulungagung ini ada McDonald ya. Baru buka toh? Jangan sekali-kali masuk ke sana ya. Sampaikan, jangan masuk ke sana. Kalau bisa melihat pun jangan ya. Nanti setannya memalingkan gitu. Itu produknya Yahudi. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن